warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Rahayu Aulia Swardi dengan NIM 2100532023 dari AP1. Kasus korupsi dana desa di Nagari Sungai Janieh, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Korupsi merupakan musuh dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan karena pelaksanaan pemerintahan yang baik itu harus mengacu ke dalam 3 prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa inilah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Serta minimnya perhatian dari pemerintah desa ataupun masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sehingga rentan terjadinya tindakan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi. Akuntabilitas dan transparansi adalah 2 prinsip yang tidak dapat dipisahkan karena sebagai syarat pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sistem pemerintahan ini akan melibatkan partisipasi masyarakat sekaligus sebagai pengawas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Akan tetapi, selain penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kurang baik, juga terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan tindakan korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Jack Bologni, karena terdapat keserakahan, kesempatan dan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan korupsi, kebutuhan yang mendesak yang menyebabkan pelaku meraup keuntungan dari uang negara serta hukuman yang tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera untuk melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa terdapat 5 komponen dalam pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Nagari Sungai Janieh telah menerapkan 5 komponen dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, yang mana telah adanya pertanggungjawaban setiap tahapan pengelolaan dana desa oleh aparatur nagari, masyarakat yang turut berpartisipasi sebagai wujud transparansi, serta sebagai pengawas kegiatan program tersebut. Akan tetapi, kurang baiknya penerapan komponen tersebutlah yang menyebabkan terjadinya korupsi dana desa di Nagari Sungai Janieh di tahun 2018. Faktor penyebab terjadinya keserakahan dana desa di Nagari Sungai Janieh adalah karena keserakahan, kesempatan, serta kebutuhan yang mendorong adanya tindakan korupsi. Dari faktor pertama yaitu keserakahan, sehingga menyebabkan Tukiman melakukan tindakan korupsi, yaitu terdapat perubahan gaya hidup bendahara Nagari Sungai Janieh. Faktor kedua yaitu karena kesempatan. Saat itu wali nagari Sungai Janieh adalah orang baru dalam pemerintahan nagari, sehingga pengetahuan tentang dana desa masih minim. Sedangkan bendaharanya merupakan orang yang intelektual yang sudah berpengalaman sebagai bendahara PKS sebelumnya, sehingga dana desa pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh bendahara. Selanjutnya yaitu faktor ketiga karena kebutuhan dana yang besar untuk modal maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Korupsi ini baru terungkap tanggal 10 Oktober 2018 saat pembayaran upah pekerja terlambat karena dana dalam rekening kas nagari sudah tidak ada lagi. Habisnya dana desa ini seiring dengan undurnya Tukiman sebagai bendahara nagari. Serta pada bulan November itu pun Tukiman ditetapkan sebagai calon anggota tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Sumatera Barat. Selain itu, penyebab lain tindakan korupsi ini adalah tidak adanya hukuman yang memberikan efek jera bagi para pelaku. Karena saat melakukan kesalahan hanya akan diberikan nasihat oleh nenek mama agar tidak mengulangi tindakan itu lagi dan hanya menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pelaku tidak takut untuk melakukan tindak korupsi karena tidak adanya efek jera. Kasus korupsi dana desa di Nagari Sungai Janieh
Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo ini merupakan kasus non-kooperatif. Hal ini dikarenakan hanya salah satu pihak yang diuntungkan, yaitu Bendahara Nagari Sungai Jani yang bernama Tukiman. Sementara masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar karena kurang optimalnya dana desa yang seharusnya salah satu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, namun digunakan untuk hal yang eh, kepentingan pribadi. Saran dan solusinya yaitu perbaikilah regulasi yang menjelaskan kuasa pencairan dana desa dilakukan oleh wali negari dan bendahara negari. Penyempurnaan dapat dilakukan dengan pembuatan aturan khusus untuk internal negari dalam pengelolaan dana desa berupa peraturan negari. Kedua, upgrading dan peningkatan wali negari beserta aparatur negari agar meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan dana desa.